Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk dapat hadir pada kegiatan implementasi budaya positif oleh Ibu Okarina SPD AUD. Salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Yang terhormat Kepala Yayasan Berkah Bersama Arsyaka, yang terhormat Kepala Sekolah SD IP Plus Karakter Arsyaka, yang saya hormati Kepala TK Arsyaka, yang saya hormati Dewan Guru SD Islam Plus Karakter Arsyaka, yang saya hormati Dewan Guru TK Arsyaka. Baiklah, untuk kegiatan hari ini, marilah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua, marilah bersama kita dengarkan paparan dari narasumber kita, Ibu Okarina SPD AUD. Kepada Ibu Okarina kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mengenai budaya positif yang telah kami pelajari di Guru Penggerak selama kurang lebih 2 bulan. Ini ada di modul 1.4. Sebelumnya saya akan memperkenalkan bahwa kami ini adalah calon guru penggerak angkatan yang kelima yang difasilitator oleh Ibu Iren Francisca Baridan, dan sebagai pengajar praktik saya adalah Ibu Manuti SPD. Saya akan memaparkan 4 modul, yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan 4 budaya positif. Untuk berikutnya adalah filosofi pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak murid dengan segala kodrat yang ada pada zaman dan alam agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini anak-anak kita didik sesuai dengan keadaannya, karena kalau kita mengikuti perkembangan anak yang dari zaman dahulu, kita kan sudah ada 4 masa, yaitu tahun 1970 sampai 1980 itu punya masanya sendiri. Terus sudah lanjut. Jadi setiap masa anak itu berbeda-beda jenjang dan permasalahannya. Untuk tahun ini kita menghadapi anak dengan perkembangan zaman yang sangat signifikan dan berubah. Karena pada zaman sekarang anak-anak lebih pada ke teknologi. Jadi kecanggihan teknologi, sehingga guru dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan anak. Terus kita sebagai guru haruslah menghamba kepada murid. Artinya apa? Artinya pembelajaran itu berpusat pada anak, yaitu di mana pembelajaran, kalau zaman dahulu pembelajaran itu dikuasai oleh guru yang menjadi penerang atau guru yang sebagai orang yang paling hebatnya. Tapi sekarang tidak. Sekarang guru hanya sebagai fasilitator, karena ternyata kalau menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu sudah punya skillnya masing-masing. Jadi di sini guru diibaratkan sebagai petani, sedangkan anak adalah sebagai ladangnya.
Artinya apa di sini? Oh, guru sebagai petani. Ya, karena kalau kita mau menanam, misalnya kita menanam jagung, otomatis yang kita pelihara adalah cara menanam jagung. Misalnya tidak mungkin kita menanam jagung di perairan yang ada airnya atau yang berair seperti nanam padi. Terus prosesnya juga menanamnya juga berbeda antara menanam jagung, menanam sawit ataupun menanam padi atau menanam kopi. Itu semua berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menanam jagung, kita buat cara menanamnya seperti menanam kopi atau menanam sawit. Itu sangat merusak anak itu sendiri. Artinya, misalnya anaknya emang suka dengan musik, berarti kita sebagai guru menyalurkan bakat dan ide kreatif mereka. Tidak semua anak suka matematika, berarti kita juga harus pintar-pintar mencari tahu apa sih perkembangan anak itu sendiri. Anak itu adanya di mana. Nah, guru ini statusnya hanya sebagai merawat atau meluruskan. Misalnya bakatnya ke sana, berarti gurunya yang harus meluruskan bakatnya itu sendiri. Jadi anak merasa tidak terbebani dengan apa yang jadi masalah bagi mereka. Nah, di sini kami punya nilai dan peran sebagai guru penggerak. Nilai guru penggerak di sini adalah mandiri. Mengapa dikatakan mandiri? Ya, kami di sini adalah orang-orang yang mau bergerak, mandiri secara mandiri melakukan suatu perubahan. Perubahan yang seperti apa yang kami lakukan? Yaitu saya sudah mengikuti berbagai macam pelatihan. Itu tanpa hak diperintah oleh atasan. Seperti saya mengikuti guru inovator bersama Bunda Hamidah. Terus saya juga mengikuti implementasi kurikulum pendidikan anak usia dini, itu juga tanpa diperintah. Terus saya juga mengikuti guru penggerak ini juga tidak ada diperintah oleh siapapun. Jadi saya di sini adalah mandiri untuk berubah. Saya ingin menjadi guru yang lebih mandiri. Nah, di dalam saya mandiri itu saya dinilai guru penggerak itu juga reflektif. Reflektif artinya apa? Saya berani untuk mensiasati kesalahan saya sendiri. Saya bisa merefleksi kesalahan saya. Oh, kesalahan saya ada di sini.
Ya, kebebasan tadi yaitu anak diberi kebebasan untuk memilih apa yang dia mau. Jadi guru tadi kalau lagi belajar itu harus menyiapkan dua pilihan kegiatan. Kegiatan melalui bermain atau kegiatan memang mulai dengan tugas. Artinya ini ada kalau anak itu senang untuk bermain, ada di kalau anak itu senang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang dimau oleh guru. Itu kebebasan. Karena setiap anak tidak ada dalam satu keluarga saja kita punya karakter yang berbeda-beda. Saya maunya seperti ini, sedangkan si yang B juga mau yang seperti itu. Jadi tidak bisa dipaksakan. Terus penguasaan artinya apa? Dia mau jadi yang nomor satu. Dia mau yang paling depan terus. Itu penguasaan. Mau seperti apa? Pokoknya dia mau yang jadi pemimpin. Terus kesenangan di sini adalah di mana anak lebih memilih, lebih nyaman untuk bertindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi tadi anak usia ini adalah usia bermain, berarti belajarnya secara bermain. Contohnya kita mengenalkan huruf A. Kalau kita langsung kasih huruf A itu sama anak, otomatis anaknya stres. Tapi kalau kita melalui bermain, nah coba kita pilih huruf A yang mana, A ada gambar apa, kalau ada gambar A aja, nah seperti itu. Berarti anak lebih senang untuk berekspresi atau melalui permainan. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Di sini anak-anak butuh rasa kasih sayang. Jadi sebagai guru kita harus menyayangi mereka dan kita harus menerima apa kekurangan siswa kita. Terus keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bertujuan untuk membuat suatu karakter anak yang lebih baik. Keyakinan kelas itu sama dengan apakah sama dengan peraturan? Hampir sama. Tapi keyakinan kelas itu berangsur-angsur. Sama dengan peraturan kelas juga berangsur-angsur kita bertahap kita memberikan kepada anak. Contoh keyakinan kelas yaitu tadi bertanggung jawab, sayang teman, terus mengerjakan tugas hingga selesai, terus menjadi pendengar yang baik. Itu keyakinan aku sama antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Terus ketiga restitusi. Ketiga restitusi itu menstabilkan identitas. Artinya apa? Kemarin sudah saya jelaskan tentang segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Kita kasih contoh satu kasus. Misalnya anak memukul teman. Nah, ya, Leo dan Aldo, misalnya kasusnya seperti itu. Leo dan Aldo saling pukul-pukulan. Terus gimana cara kita menstabilkan identitas? Kita akan menanyakan dulu pada anak. Nah, kenapa tadi? Ada apa yang kamu lakukan sama si Leo? Nah, seperti itu. Terus Leo si Aldo nya jawab, Leo tadi menuduh saya. Apakah kita langsung mengaitkan Leo yang nakal? Tidak. Jadi kita tanya lagi sama Leo, benar tadi Leo memukul si Aldo? Dia Umi, tapi si Aldo nya yang langsung saya duluan. Gimana kita meletakkan stabilan identitas? Kita bilang sama anak. Nah, Umi tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Sekarang apa keyakinan kelas kalian? Nah, seperti itu. Nanti kita tanyakan terus. Kalau saya teman, nah kalau kalian sudah tahu saya teman, kenapa kalian masih saling memukul? Terus kita tanya lagi, validasi tindakan. Apa yang harus kalian lakukan supaya kalian adalah benar menjadi anak yang baik? Oh ya Umi, saya tidak akan memukul Leo lagi. Nah seperti itu. Oh ya Umi, tapi saya minta maaf. Nah itu menanyakan validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Apa ya keyakinan kelas kita? Saya teman ini, misalnya seperti itu. Nah jadi
Banyak sekali perubahan yang saya alami setelah saya mengikuti program guru penggerak ini. Ya, salah satunya saya lebih paham dan mengerti tentang penguasaan kelas. Itu yang paling utama. Terus saya juga mengerti bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, baik itu pemimpin di dalam kelas maupun pemimpin teman-teman sejawat. Nah, saya juga tahu ternyata selama ini saya berada di posisi sebagai penghukum dan memberi rasa bersalah. Ternyata itu tindakan guru yang salah. Kalau kita ada di posisi manajer. Jadi kita bisa menguasai setidaknya memantau. Kalau manajer terlalu berat kayaknya dengan bahasa-bahasanya yang sangat kita tidak hafal kan. Jadi kalau kita di pemantau. Terus apalagi perubahan yang terjadi yaitu bahasa. Dari bahasa, insya Allah saya akan berusaha untuk berubah menjadi yang lebih baik sehingga ketikanya sekolah yang memang betul-betul berkarakter. Pengalaman saya yang saya alami adalah dalam menerapkan konsep modul budaya positif ini, yaitu ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pada anak TK yang melanggar peraturan. Nah, permasalahan apa yang saya hadapi adalah menyusun kalimat. Karena bahasa yang kita gunakan untuk anak TK dengan bahasa yang ada di modul itu berbeda. Kalau kita mengikuti bahasa yang ada di modul, ada kadang-kadang ada yang tidak mengerti. Jadi kita lebih banyak pakai bahasa ibu, bahasa lebih mendekat pada anak. Jadi itu pemaparan materi yang polisi. Nah, seperti itu juga anak melakukan suatu tugas dan kewajiban takut dihukum sama gurunya. Berarti ini motivasinya percuma karena rasa takut hukuman, bukan karena kesadaran diri. Terus penghargaan. Oh iya, kalau saya datang tepat waktu maka saya akan didedikasikan sebagai guru yang disiplin atau saya dapat naik jabatan. Itu sebagai disiplinnya cuma sekedar minta untuk dapat penghargaan. Seperti kita juga pernah menerapkan sebenarnya, anak dapat bintang. Nah itu ternyata tidak baik dampaknya untuk anak. Misalnya anak, oh iya saya dapat datang tepat waktu, ya saya dapat bintang. Ternyata itu tidak baik. Yang dapat memotivasi anak itu cuma bintangnya saja, tapi tidak ada kesadaran diri juga. Nah yang terakhir yaitu dari motivasi menghargai diri sendiri. Ini yang paling bagus. Yang paling bagus adalah menghargai diri sendiri. Makanya setiap kita kegiatan itu sama anak, ya kita bilangin apa? Nah, kalau mau kayak apa keyakinan kelas kita misalnya? Oh, datang tepat waktu. Nah, apakah kamu sudah datang tepat waktu? Belum, Bu. Berarti kamu sudah mengikuti keyakinan kelas? Belum, Bu. Nah, seperti itu. Nah, timbulkan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa datang tepat waktu? Oh iya, Bu, saya harus bangun tidur secepatnya. Terus seperti saya melakukan supervisor sama Esha kemarin. Ternyata apa alasannya tidak datang terlambat terus? Itu karena orang tuanya tidak mau
dirinya untuk belajar. Yang penting nilai saya tinggi, itu kunci dari bertahan hidup. Terus tentang kebebasan. Kita sering melihat anak pengennya main. Memang itu usia mereka pengennya main usia segini, makanya guru bukannya nyuruh anak duduk terus harus duduk, tapi melalui mereka bermain itu juga bisa dikasih pembelajaran. Kebebasan, saya mau bebas memilih apa yang saya mau. Misalnya kita punya 4 pilihan SMK atau 4 pilihan kegiatan. Guru harus berinovasi seperti itu. Setiap kita mengajar polisi. Nah, seperti itu juga anak melakukan suatu tugas dan kewajiban takut dihukum sama gurunya. Berarti ini motivasinya pertama karena rasa takut hukuman, bukan karena kesadaran diri. Terus penghargaan. Oh iya, kalau saya datang tepat waktu, maka saya akan didedikasikan sebagai guru yang disiplin atau saya dapat naik jabatan. Itu sebagai disiplinnya cuma sekedar minta untuk dapat penghargaan. Seperti kita juga pernah nerapkan sebenarnya, Anda dapat bintang. Nah, itu ternyata tidak baik dampaknya untuk anak. Misalnya anak, oh iya saya dapat datang tepat waktu, ya saya dapat bintang. Ternyata itu tidak baik. Yang dapat memotivasi anak itu cuma bintangnya saja, tapi tidak ada kesadaran diri juga. Nah, yang terakhir yaitu dari motivasi menghargai diri sendiri. Ini yang paling bagus. Yang paling bagus adalah menghargai diri sendiri. Makanya setiap kita kegiatan itu sama anak, ya kita bilangin apa? Nah, kalau mau kayak apa keyakinan kelas kita misalnya, oh datang tepat waktu. Nah, apakah kamu sudah datang tepat waktu? Belum, Bu. Berarti kamu sudah mengikuti keyakinan kelas? Belum, Bu. Nah, seperti itu. Nah, timbulkan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa datang tepat waktu? Oh iya, Bu, saya harus bangun tidur secepatnya. Terus seperti saya melakukan supervisor sama Esha kemarin. Ternyata apa alasannya tidak datang terlambat terus? Itu karena orang tuanya tidak melakukannya di pagi hari. Nah, jadi yang paling baik adalah teori motivasi menghargai diri sendiri, bukan sebagai hukuman dan penghargaan. Terus manusia itu punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Apa artinya dari bertahan hidup? Saya akan memberi contoh bertahan hidup itu seperti ini. Anak sedang belajar, terus dia mencontek, karena dia ingin nilainya tinggi. Nah, dia perlahan mencontek atau mengambil punya temannya. Alasannya itu tadi supaya dia dapat nilai tinggi. Dia hanya mampu untuk bertahan hidup tanpa harus memotivasi dirinya untuk belajar. Yang penting nilai saya tinggi, itu kunci dari bertahan hidup. Terus tentang kebebasan. Kita sering melihat anak pengennya main. Memang itu usia mereka pengennya main usia segini, makanya guru bukannya nyuruh anak duduk terus harus duduk, tapi melalui mereka bermain itu juga bisa dikasih pembelajaran. Kebebasan, saya mau bebas memilih apa yang saya mau. Misalnya kita punya 4 pilihan SMK atau 4 pilihan kegiatan. Guru harus berinovasi seperti itu. Setiap kita mengajar, ya, kebebasan tadi yaitu anak diberi kebebasan untuk memilih apa yang dia mau. Jadi guru tadi kalau lagi belajar itu harus menyiapkan 2 pilihan kegiatan. Kegiatan melalui bermain atau kegiatan memang sesuai dengan tugas. Artinya ini ada kalau anak itu senang untuk bermain, ada di kalau anak itu senang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang dimau oleh guru. Itu kebebasan. Karena setiap anak tidak ada
punya karakter yang berbeda. Saya maunya seperti ini, sedangkan si yang B juga mau yang seperti itu. Jadi tidak bisa dipaksakan. Terus penguasaan. Penguasaan artinya apa? Dia mau jadi yang nomor satu. Dia mau yang paling depan terus. Itu penguasaan. Mau seperti apa? Pokoknya dia mau yang jadi pemimpin. Terus kesenangan. Kesenangan di sini adalah di mana anak lebih memilih, lebih nyaman untuk bertindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yaitu tadi, anak usia ini adalah usia bermain. Berarti belajarnya secara bermain. Contohnya, kita mengenalkan huruf A. Kalau kita langsung kasih huruf A itu sama anak, otomatis anaknya stres. Tapi kalau kita melalui bermain, nah coba kita pilih huruf A yang mana? A ada gambar apa? Kalau ada gambar A aja, nah seperti itu. Berarti anak lebih senang untuk berekspresi atau melalui permainan. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Di sini anak-anak butuh rasa kasih sayang. Jadi sebagai guru kita harus menyayangi mereka dan kita harus menerima apa kekurangan siswa kita. Terus keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bertujuan untuk membuat suatu karakter anak yang lebih baik. Keyakinan kelas itu sama dengan apakah sama dengan peraturan? Hampir sama. Tapi keyakinan kelas itu berangsur-angsur. Sama dengan peraturan kelas juga berangsur-angsur, kita bertahap kita memberikan kepada anak. Contoh keyakinan kelas yaitu tadi bertanggung jawab, sayang teman, terus mengerjakan tugas hingga selesai, terus menjadi pendengar yang baik. Itu keyakinan aku sama antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Terus segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Artinya apa? Kemarin sudah saya jelaskan tentang segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Kita kasih contoh satu kasus. Misalnya anak memukul teman. Nah, ya, Leo dan Aldo, misalnya kita kasihkan seperti itu. Leo dan Aldo saling pukul-pukulan. Terus gimana cara kita menstabilkan identitas? Kita akan menanyakan dulu pada anak. Nah, kenapa tadi? Ada apa yang kamu lakukan sama si Leo? Nah, seperti itu. Terus Leo si Aldo nya jawab, Leo tadi menunggu saya. Apakah kita langsung mengaitkan Leo yang nakal? Tidak. Jadi kita tanya lagi sama Leo, benar tadi Leo memukul si Aldo? Ya Umi, tapi si Aldo yang langsung saya keluar. Gimana kita meletakkan kesadaran identitas? Kita bilang sama anak. Nah, Umi tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Sekarang apa keyakinan kelas saya? Nah, seperti itu. Nanti kita tanyakan terus. Oh, saya teman. Nah, kalau kalian sudah tahu saya teman, kenapa kalian masih saling memukul? Terus kita tanya lagi, validasi tindakan. Apa yang harus kalian lakukan supaya kalian adalah benar menjadi anak yang baik? Oh ya Umi, saya tidak akan memukul Leo lagi. Nah, seperti itu. Oh ya Umi, tadi saya minta maaf. Nah, itu menanyakan validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Apa ya keyakinan kelas kita? Saya teman ini, misalnya seperti itu. Nah, jadi segitiga restitusi itu harus kita lakukan, tapi tidak semua masalah di kelas yang termasuk urgen atau termasuk yang berbahaya. Kalau cuma sekedar yang lari-larian, itu paling kita cuma menanyakan apa keyakinan kelas kita, sebaiknya berjalan. Nah, seperti itu ya. Terus apa ya perubahan yang terjadi setelah saya mengikuti guru penggerak? Banyak sekali perubahan yang saya alami setelah saya mengikuti program guru penggerak ini. Dan salah satunya saya lebih paham dan mengerti tentang penguasaan kelas. Itu yang paling utama. Terus saya juga mengerti bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Baik itu pemimpin di dalam kelas maupun pemimpin teman-teman sejawat. Nah, saya juga
baik, sehingga ketikanya sekolah yang memang betul-betul berkarakter. Pengalaman saya yang saya alami adalah dalam menerapkan konsep modul budaya positif ini, yaitu ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pada anak TK yang melanggar peraturan. Nah, permasalahan apa yang saya hadapi adalah menyusun kalimat. Karena bahasa yang kita gunakan untuk anak TK dengan bahasa yang ada di modul itu berbeda. Kalau kita mengikuti bahasa yang ada di modul, ada kadang-kadang ada yang tidak mengerti. Jadi kita lebih banyak ke pakai bahasa ibu, bahasa lebih mendekat pada anak. Jadi itu pemaparan materi. Ya. Lanjut. Kita masuk ke ini hal-hal yang apa yang saya rasakan. Hal-hal apa yang saya rasakan. Yang saya rasakan dalam salut guru penggerak ini adalah saya merasa banyak perubahan. Salah satunya tadi saya bisa menjadi pemimpin kelas. Terus hal-hal yang baik yang saya rasakan adalah saya ingin lebih baik lagi membimbing anak dan menggugah teman-teman sejawat supaya mau menerapkan budaya positif di sekolah. Demikian pemaparan materi saya sebagai guru penggerak. Terima kasih. Indonesia maju karena guru yang mau berubah dan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator kita, Ibu Karina SPD AUD. Kita aplaus dulu buat Ibu Karina. Ya, sekarang sudah di sesi tanya jawab. Untuk teman-teman sejauh yang ingin bertanya tentang budaya positif kepada moderator kita, Ibu Karina, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buya Mati dari SD Islam Silastran Kota Bengkulu. Setelah saya menyimak apa yang disampaikan oleh moderator kita tadi, saya ingin lebih jelasnya lagi tentang motivasi untuk mendisiplinkan anak atau disiplin positif terhadap keluarga kita. Bagaimana cara mendisiplinkan disiplin positif menurut kita? Karena sejauh ini kami mungkin merasa pribadi itu sebagai guru hukum selama ini belum bisa menjadi manajer seperti apa dapat tadi. Menurut kita bagaimana langkah kami selanjutnya? Terima kasih. Baiklah, untuk menyimpulkan tentang motivasi anak atau motivasi guru dan menciptakan budaya positif, langkah awal kita adalah satu, kita bekerja tim, berkolaborasi dulu dengan guru. Itu yang pertama, karena budaya positif itu ditimbulkan oleh gurunya dulu. Nah, sudah dikompromikan sama gurunya sesuai dengan pilar kita yang selama ini sudah kita rencanakan, yaitu 9 pilar karakter. Nah, baru kita realisasikan pada anak. Caranya merealisasikan pada anak yaitu dengan cara kita membuat keyakinan kelas. Ya, kita bersama-sama anak duduk bersama. Nah, kalian mau sekolah ini seperti apa? Nah, terus anak bilang kami mau sekolah kami yang bagus nih. Nah, anak-anaknya menjadi anak yang tertib. Nah, kalau itu kita buat keyakinan kelas kita ya. Boleh kalau di TK itu lewat gambar, karena mereka belum bisa menulis ataupun membaca. Jadi lewat metode gambar. Ada anak yang tertib, ada anak bicaranya yang santun, ada anak yang berjalan tidak berlari, terus ada anak yang sayang teman. Nah, kita kasih gambar-gambar. Apalagi kelas 1 kan juga bisa membaca. Jadi lewat gambar. Nah, terus suruh mereka pilih gambar mana yang bagus, gambar mana yang mau mereka ikuti. Nah, kita sebagai guru yang menuliskan, oh berarti kamu pilih ini
hukum. Nah, peraturan awal itu sudah dikomitmenkan bersama. Nah, jadi pas giliran anak melanggar, paling kita hanya mengingatkan saja. Itulah kita jadi posisi memantau. Terus kita bilang dulu sama anak, nah kita buat konsekuensi. Konsekuensinya apa ya jika kalian melanggar? Nah, terus nanti anak bilang, Umi kalau kami tidak mengikuti peraturan, kami ikutin yang ini. Misalnya disuruh baca istighfar 3 kali atau baca surat Al-Fatihah 3 kali. Nah, itu konsekuensi positif. Ya, untuk kita yang kasih konsekuensi yang negatif. Nah, gitu. Jadi selain mereka dapat istilahnya konsekuensi, mereka juga dapat hafalan. Nah, seperti itu. Jadi mereka tuh terbentuk seperti itu sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Terus bagaimana kita menyimpulkan budaya positif yang baik tadi? Yaitu tadi kita jangan langsung memanage anak salah. Misalnya tadi ada anak yang berlari. Nah, sebaiknya kita berjalan ya sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Nah, kasihlah kata-kata positif. Tidak bilangnya, nah jangan ribut. Nah, ayo kita dengarkan suara kita dengarkan apa cerita tentang kita, atau kita dengarkan guru kita. Melalui kata-kata positif yang kita keluarkan, insya Allah nanti mereka bakal terbiasa. Seperti kita memproseskan makan. Nah, setelah makan, apa ya keyakinan kelas kita? Oh, membereskan. Yuk sekarang kita bereskan peralatan. Hal-hal seperti itu harus kita lakukan secara konsisten. Tidak bisa satu hari besok berubah. Karena setiap anak itu kita aja sebagai orang tua aja pasti banyak butuh belajar dan harus konsisten. Mau menerapkan budaya positif harus konsisten. Setiap hari harus kita utarakan, harus kita sebutkan terus. Itu bukan arti demikian jawaban dari moderator narasumber kita. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan gimana kita selalu berjanji untuk anak itu semangat, diberikan ibaratnya tuh nanti dapat bintang 2, bintang 3. Nah itu gimana tuh persoalannya kalau biasa. Terima kasih Umi Nelly. Ya tadi itu berarti termasuk dari teori motivasi. Dari motivasi tadi sudah saya jelaskan pada 3, yaitu sebagai hukuman. Anak termotivasi mengerjakan sesuatu karena takut dihukum sama guru. Nah, itu tidak baik sekali. Kalau guru tidak masuk, tidak kerjakan tugas, berarti anak itu cuma takut sama guru yang itulah. Sama kayak yang bilang itu cikgu besar. Kalau ada cikgu besar mulai nak disiplin, ada cikgu besarnya mulai tidak ini. Apa semaunya saja. Jadi itu karena ada motivasi karena takut dihukum. Nah, yang kata Umi tadi dapat bintang. Dapat bintang itu termasuk di teori motivasi pengen di penghargaan. Anak cenderung lebih mengerjakan tugas karena dapat reward. Berarti tidak juga ada kesadaran diri. Kalau Uminya tidak siap bintang, dia bakal ada kerjakan tugas. Itu yang terjadi. Terus anak juga yang dampak negatifnya adalah anak yang lain yang tidak dapat bintang. Mereka merasa, saya memang orang yang lemah. Berarti kita cuma menaikkan satu orang, tapi kita menjatuhkan beberapa daun yang lainnya. Seperti itu. Itu resiko dari teori motivasi dengan penghargaan. Jadi kalau bisa kita bukan di posisi itu, kita kalau bisa kita memberikan kesadaran diri. Nah, kamu melaksanakan tugas ini karena ini loh, kita sebut, supaya kamu jadi anak yang pintar, supaya kamu jadi anak yang disiplin, supaya kamu jadi anak yang tanggung jawab. Ujung-ujungnya apa?
yaitu bahasa karakter. Bukan karena dapat bintang, bukan karena dapat hukuman, tapi karena dapat kesadaran diri. Nah, demikian Ibu ya. Demikian pemaparan materi yang begitu menggugah dan membuat kita untuk merubah pola pendidikan yang selama ini kita anggap sudah benar. Maka mulai saat ini kita akan berangsur merubah mindset untuk lebih memerdekakan anak guna menerapkan budaya positif demi masa depan anak menuju gerbang 2045. Sekali lagi tepuk tangan buat narasumber kita, Ibu Karina. Kita kasih afirmasi coklat buat Ibu Rina. Coklat, manis, so sweet. Ya, akhiri acara ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada yang ada salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Kepala Sekolah TK Arsaka mau memberikan apresiasi kepada Ibu Oktarina sebagai guru pembelajar angkatan kelima ya, yang mana beliau sudah mengadakan berbagai macam kegiatan dan kami anggap sudah bagus itu. Berdampak juga untuk guru-gurunya dan anak-anak juga seperti itu. Dan beliau memang sudah benar-benar menerapkan apa yang dia dapat dari ilmu yang dia dapat, memang sudah diaplikasikannya di sekolah. Dan mudah-mudahan guru-guru yang lain bisa mengikuti jejak Ibu Oktarina. Mungkin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Mati Gustina sebagai Kepala Sekolah SD Islam Plus Karakter Kota Bengkulu. Setelah saya mengikuti pelatihan atau mengikuti diskusi dengan Bunda Oktarina, saya merasa mampu untuk melakukan disiplin positif kepada anak-anak kami, terutama kelas 1. Saya bisa perlahan merubah pola belajar saya, pola mendidik saya yang dulunya dari penghukum bisa berangsur menjadi teman dan selanjutnya menjadi seorang manajer bagi anak didik kami. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junita Andriani, guru dari TK Arsaka. Setelah mengikuti kegiatan tadi, seminar yang dilakukan oleh Ibu Rina, saya merasa bisa menambah ilmu saya bagaimana berperilaku, bagaimana nanti saya sebagai guru terhadap anak, supaya nanti bertahap dari jenjang penghukum, teman, sampai ke jenjang nanti insya Allah bisa menjadi manajer di sekolah. Terima kasih untuk Ibu Oktarina yang telah memberikan begitu banyak ilmu kepada kami semua. Terima kasih.